penonton, para orang tua di sisi kiri, di sisi kanan tepatnya harus berada di jogging track. Tidak boleh masuk ke dalam lapangan atau area 5 meter dari garis gawang maupun garis samping. Yang diperkenankan masuk ke area base camp, ke area pemain-pemain cadangan hanya dimanapun Anda berada, masih bersama saya Gladys Permata Devi di Media 7 TV dalam rangka Games National Champion yang diselenggarakan pada tahun 2022 spesial kelahiran tahun 2009 yang bertempat di lapangan Driving Range Kostrad Cilodong Depok pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 yang diikuti oleh 48 tim pemain sepak bola dari berbagai daerah, di antaranya pemain sepak bola dari Asti Kudus, Bima Kuning Jakarta, dan lain-lain. Dalam kesempatan ini, Direktur Utama Asti Kudus Arif Budianto mengatakan kepada wartawan Media 7 TV pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 di lapangan Driving Range Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat, bahwa kompetisi ini yang diikuti kelompok usia umur 13 tahun merupakan sebagai sarana pengembangan kemampuan, skill, dan skema pemain dalam bermain sepak bola. Simak beritanya. Sementara itu, Direktur Utama Asti Arif Budianto mengatakan pada Media 7 TV bahwa sebagian akademi sepak bola ternama nasional yang sekaligus mengasah mental dan jam terbang siswa akademi untuk berlaga kaca yang lebih oke. Ya, Bapak di sini, Pak? Ya, saya Direktur Utama dan Owner Asti. Ya, ini kebetulan yang kita bawa ke sini Asti Kudus. Asti Kudus, Pak. Iya. Asti Kudus Jawa Tengah, Pak. Iya, betul. Asti itu berdirinya sudah berapa tahun, Pak? Asti itu dari 2 Desember 2018. 2018 Iya. Asti berdiri. Iya. Nah, sampai sekarang ini sudah berapa ini, Pak? Siswanya sudah berapa, Pak? Siswanya kira-kira sekitar 150-an, 160. Terus tujuannya apa nih, Pak, dengan adanya Bapak kan punya keinginan untuk mendirikan sekolah ini, Pak, Asti, Pak, ya? Ya. Tujuannya Bapak untuk apa nih, Pak? Ya, adanya Akademi Sepak Bola Talenta Indonesia ini, kita mendidik dan membina anak-anak, terutama mengarahkan ya anak-anak yang punya bakat dan hobi sepak bola, agar mereka bisa eksis dan nantinya mereka bisa profesional di bidang sepak bola. Tapi untuk sejauh ini bagaimana, Pak? Apakah sudah ada yang peningkatan nih, Pak? Maksudnya yang untuk belajar di Asti ini, Pak? Ya, alhamdulillah kita udah beberapa, ada yang ke Garuda Select Inggris kemarin, terus ada beberapa nih yang di Elite Pro Academy Liga 1, dan beberapa yang sudah di liga-liga nasional. Ya. Liga-liga nasional. Nanti ini akan disalurkan ke ini, Pak, ya, seperti tadi Bapak bilang, ke mana tadi, Pak? Kalau memang ada yang terbaik gitu, Pak. Ya. Enggak ini gitu, Pak, ya. Ya, jadi memang kita berusaha sebaik mungkin yang terbaik untuk anak-anak kita salurkan ke tim-tim atau klub-klub yang lebih bagus ya, terutama di liga-liga 1. Nah, itu kemungkinan besar kalau mereka bisa bermain untuk timnas, harapan besar buat kita. Kita bisa kita laksanakan dengan baik ya. Jadi kita atur anak-anak ini mulai dari bangun subuh ya, bangun subuh mereka Latihan, Pak, ya. sholat jamaah, habis itu ngaji, setelah itu 5:30 latihan, terus nanti setelah itu sekolah formal, nanti siangnya latihan lagi, itu sampai nanti maghrib mereka ngaji lagi sampai isya. Juga HP-nya kita batasin juga. Oh, HP batasin. Iya. HP-nya dibatasin supaya ini, Pak, ya, nggak ini, Pak, ya. Ya, mereka lebih fokus dan memang
ya musuh utama kita orang tua ini kan HP. Ya anak-anak kebanyakan ya kalau mungkin HP ini dipergunakan dengan baik itu tidak ada masalah, tapi rata-rata kebanyakan anak kecanduan game itu yang kita antisipasi di situ. Apa sekarang ini masih buka Pak? Untuk pendaftaran masih buka nih Pak? Ya alhamdulillah kita tiap kita bisa menerima siswa-siswa terbaik untuk Satu lagi bakat sepak bola. Himbauan Bapak apa nih? Ya, himbauan kita sebagai orang tua yang punya anak punya hobi atau bakat sepak bola, kita bersyukur ya, karena anak kita fokusnya di kegiatan yang positif. Oke. Siap, makasih Pak. Ya, terima kasih. Sedangkan pelatih Asti Kudus, Oni, berharap semoga anak-anak didik kami memiliki semangat yang tinggi dan disiplin menghadapi lawan mainnya di lapangan ini. Siapa ini? Oni. Pak Oni. Iya. Pak Oni sebagai pelatih ya Pak? Iya, pelatih kepala. Kepala ya, Asti Pak ya? Iya. Yang dari mana Pak? Dari Kudus. Iya. Nah, Bapak sebagai pelatih ini udah berapa Udah berapa tahun Pak untuk pelatih Asti? Saya baru. Oh baru. Ya, baru diperkenalkan dari pihak manajemen kemarin. Sebelumnya Bapak jadi pelatih di mana Pak? Saya Liga 3. Oh Liga 3. Iya, Jatim. Oh Jatim Pak. Iya. Nah, berarti Bapak nih melatih untuk petani ini belum lama dong Pak ya? Belum lama. Belum lama, kira-kira berapa bulan Pak? Masih 1 bulan kurang sedikit lah. Oh nggak apa-apa deh, ini udah ini. Nah terus Bapak izin kepada didik Bapak ini gimana? Kelihatannya gampang diatur atau gimana Pak? Ya, gampang diatur. Gampang diatur Ya. Pak ya. Terus ini mau terjun ke lapangan ini sudah dilatih belum? Sudah persiapan sudah kemarin. Kita mau terapkan istilahnya, karena anak Asti baru bergabung, baru masuk mes, kita terapkan hanya counter sama tag aja, counter tag ya. Latihannya itu berapa hari sekali? Kalau latihannya untuk 1 minggu kita ketemu 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan Pak ya. Nah, terus ini yang kesini ini pilihan atau memang seadanya aja Pak yang untuk di pertandingan di sini Pak? Karena kejuaraan di Asti banyak, untuk hari ini kan bersamaan dengan LJH Jawa Tengah. Jadi kita ada 2 tim, kita pakai tim yang seadanya, tapi ada beberapa pemain yang memperkuat di sini. Oh, kira-kira gimana nih Pak? Kira-kira pertandingan ini hari ini kira-kira gimana Pak? Ya kalau keinginan dari kita dan manajemen inginnya lolos fase grup lah. Entah nanti 16 ke 8 itu tinggal lihat situasi aja. Untuk umur berapa, usia berapa Pak ini? 13 tahun. 13 tahun Pak ya. 13 tahun. Terus kendalanya apa Pak? Untuk kendala mungkin karena anak-anak baru. Oh, anak-anak baru. Perlu adaptasi, juga baru ada yang datang, kemarin juga ada yang sakit dan sebagainya, adaptasi cuaca lah. Seperti itu. Terus himbauan Bapak apa ini? Untuk himbauan saya ya, untuk anak-anak ya tetap konsisten aja lah dalam bermain, juga menerapkan instruksi apa yang diterima selama persiapan menuju ke arah sini, Jurnas. Adapun anak-anak didik Asti ini berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Alexander, umur berapa? 13. 13 tahun. Nama siapa? Farhan Febrianto, Umur 12 tahun. Made Arbiananta, Umur 12. 12 tahun. Iya. Nah, di sini nih udah persiapannya gimana nih? Udah matang belum? Udah. Udah matang ya? Udah siap untuk bertempur ya? Siap. Siap semua kan ini? Siap. Otomatis siap ya. Nah, terus waktu latihan gimana? Lancar. Lancar ya? Lancarnya bener-bener lancar apa hanya setengah nih? Lancar, benar. Waktu mau bertanding latihannya berapa hari sekali? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ya. Nah, terus ada kendalanya nggak? Maksudnya apa, capek apa gimana? Apa tetap semangat apa gimana? Terus semangat. Tetap semangat ya, semangat juga ya. Semangat. Nah, terus ini kira-kira gimana? Kira-kira menang apa kalah? Insya Allah menang. Bisa menang. Harus semangat ya. Semangat. Terus itu gimana nih? Kira-kira gimana? Menang apa kalah? Menang. Menang berapa nol?
3-3-0 lah. 3-0 ya. Iya, paling. Mudah-mudahan ya. Iya. Nah, berdoa aja ya. Iya. Semangat ya. Oke, asalnya. Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. Ini dari mana? Blora, Jawa Tengah. Oh, Blora Jawa Tengah. Saya dari Bali. Oh, dari Bali. Iya. Jauh-jauh di sini. Iya. Untuk belajar di ASTI ya? Iya. Oh, sudah berapa ini? Berapa bulan di Baru ASTI? 1 minggu di. Oh, 1 minggu di Iya. ASTI. Itu berapa? 1 bulan kurang. Kurang. Terus ini 1 tahun. 1 tahun. Wah, Iya. berarti udah ini dong, udah hebat dong berarti ya. Udah 1 tahun soalnya ya. Gimana belajar di ASTI, gimana, enak? Enak. Sementara itu, Ketua Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola mengatakan kepada Media 7 TV bahwa kompetisi terorganisasi di mana sejumlah besar tim berpartisipasi dalam sebuah pertandingan atau olahraga sepak bola. Lagi dengan Pak siapa? Pak Hadi, pagi. Pak Hadi sebagai apa, Pak Hadi? Pak Hadi, saya sebagai Sekjen GIAS Indonesia. Ya, di sebelah kanan saya Pak Haji Syarudin, Ketua Umum GIAS Indonesia. Sebelah kiri Ketua Pelaksana pertandingan pada hari ini. Oh, ketuanya Pak ya. Ya. Pak apa tadi? Letnan 2 Infanteri Kus Priyanto. 62 Pak apa tadi? Pak Hadi. Pak Hadi. Apa? Haji Ahmad Syarudin. Pak Hadi. Saya mau nanya nih Pak, dalam rangka apa nih Pak ya pertandingan? GIAS Indonesia merupakan salah satu komunitas nasional yang memiliki schedule penyelenggaraan usia dini grassroots. Usia Ya. usia berapa? Pelaksanaan kali ini adalah pelaksanaan GIAS Indonesia yang kelima untuk kelompok usia 13 tahun, kelahiran tahun 2009. Ya. Kali ini untuk kelompok 2009 diikuti oleh 48 tim yang memang kami batasi dari hampir 80 tim yang mendaftar dari seluruh Indonesia. Nah, saat ini kita batasi karena waktu dan lain hal hanya 48 tim dari 19 regional, 19 kabupaten kota di Indonesia. Nah, pelaksanaannya hanya 1 hari kali ini, tapi alhamdulillah seluruh peserta hadir ya tanpa ada yang berhalangan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cuaca dan lain sebagainya atas berkat rahmat Allah SWT bisa dengan baik kita laksanakan sampai akhir nanti. Pak Kus Priyanto. Kus Priyanto ya. Bapak selaku ketua panitia gimana Pak dengan diadakannya ini Pak? Kewalahan kan nih? Terima kasih. Kebetulan kami sudah sering mengadakan seperti ini, jadi ini tidak masalah bagi kami. Dan sarana pun kami sudah luar biasa. Kita bisa bikin sampai 12 lapangan kalau memang kita butuhkan. Dan kali ini hanya 6 lapangan Pak ya. Itu cukup ya, tidak begitu menyulitkan buat panitia. Ya, itu aja sementara. Terus itu merebutkan piala siapa? Ini GIAS Indonesia. Indonesia ya. Iya, GIAS Indonesia. Betul. Sponsornya dari mana Pak? Kita murni, Oh, murni, Pak. komunitas ya, komunitas belum ada sponsor. Sampai saat ini belum ada sponsor. Barangkali mungkin ada sponsor yang bisa masuk, kami dengan terbuka kita berfasilitasi gitu. Terus Bapak selaku ini panitia, ini ketua panitia, himbauannya apa nih Pak dengan para pemain ini Pak? Baik, himbauan kami selaku panitia diharapkan dari ajang GIAS ini ada muncul talenta-talenta pesepak bola nasional yang bisa diharapkan di persepak profesional maupun di tingkat nasional. Dengan harapan seperti itu. Itu Pak. Nama saya Haji Ahmad Syarudin, selaku Ketua Umum Siap. Mana komunitas ini mulai saya mengumpulkan kawan-kawan SSB yang ada di Indonesia itu sejak tahun 2014. 2014. Ya, karena di mana saya di situ mencari anggota itu melalui FB, Pak. Oh, FB. Ya, karena memang dengan hati yang ikhlas, tidak punya kepentingan, hanya semata-mata bagaimana kita bersilaturahmi sesama SSB, itu tujuan utamanya. Kedua, saling memberikan informasi. Nah, ketiga sebagai ajang komunikasi. Itulah tujuan utama kita di sini. Ya, dengan demikian rupanya Allah meridhoi sehingga walaupun ada sedikit hambatan itu hal biasa kecil tapi bisa kita atasi, dan alhamdulillah kenyataan sampai sekarang dan peserta yang jadi anggotanya pun bertambah. Bahkan dari Malaysia pun sudah ikut bergabung di grup ini. Hanya saja mungkin di Malaysia ini tidak sebebas apa yang ada di Indonesia, jadi mereka belum bisa ikut. Tapi ke depan dia akan mau ikut. Kendalanya apa Pak?
Yang di mana nih? Kalau untuk ini, Bapak kan sebagai ketua umum, kendalanya ada nggak ya? Alhamdulillah, karena kita memang sudah berkoordinasi dengan baik antara kita sebagai pengurus dengan yang berwenang di sini, berjalan dengan baik komunikasinya sehingga bisa kita gelar di sini. Oke, terima kasih. Demikian laporan Tri dan Devi dari lapangan tembak Kostrad Cilodong Depok, Jawa Barat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, serta like Media 7 TV. Terima kasih.